jadi punya rumah gede gitu kan. Jadi mama tergiur, orang tua tergiur kan. 3 bulan kemudian kita sudah kerja, keluarlah itu statement gaji itu, ternyata semua digaji rupiah. Jadi kalau kita bicara tentang perdagangan, itu sebetulnya memang ada unsur penipuan di dalamnya. Kondisi psikisnya juga kita berikan terapi oleh tim kami yang ada di RPSW ini, dan juga kita berikan latihan keterampilan yang sesuai bakat, minat, kemampuan daripada anak. Salah satu permasalahan yang menyita perhatian pemerintah Indonesia dan juga masyarakat internasional saat ini adalah kejahatan transnasional human trafficking atau perdagangan orang dari suatu negara ke negara lain. Perdagangan orang ini berhubungan dengan motif untuk mencari keuntungan. Baik itu bersifat menguntungkan pribadi, kedua belah pihak, maupun orang banyak. Perdagangan orang merupakan kejahatan pelanggaran HAM berat. Kejahatan ini juga sangat bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perdagangan orang juga kerap dianggap sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia. Di Indonesia, perdagangan orang merupakan pelanggaran hukum dan tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut mendefinisikan apa itu perdagangan orang. Diterbitkannya produk hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam upaya menghapus perdagangan orang. Di Indonesia sendiri kita tahu bersama bahwa negara kita sangat luas. Dengan berapa 13 ribu sekian pulau, jumlah penduduk 260 juta million people, and so on. Kemudian jadi ada area-area di mana perpindahan orang itu sangat gencar lah, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akibat migrasi itu juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oke, kemudian ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan perpindahan orang itu. Kemudian juga pencari-pencari kerja, ya kan, mengiming-iming dari desa mau ke kota dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO layaknya fenomena gunung es. Artinya gambaran yang sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang tercatat. Saat ini, TPPO telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi bangsa dan negara. Pada tahun 2016 tercatat tindak pidana perdagangan orang telah mencapai 73 kasus dengan lokasi kejadian di berbagai tempat, dan perempuan menjadi korban terbanyak dalam perdagangan orang. TPPO mempunyai banyak tujuan, yaitu eksploitasi seksual dan tenaga kerja, penjualan atau penyewaan bayi, pornografi, anak jalanan, penjualan organ, dan lainnya. Jadi kalau kita bicara tentang perdagangan, itu sebetulnya memang ada unsur penipuan di dalamnya. Nah, persoalannya kenapa kemudian mereka bisa tertipu atau menjadi korban perdagangan orang, karena sebetulnya satu yang menjadi sangat penting juga keterbatasan
peluang pekerjaan. Karena daerah-daerah tertentu yang sebetulnya menjadi wilayah yang dianggap potensial untuk bisa mencari atau menciduk korban, itu sebetulnya wilayah-wilayah yang memang bisa dikatakan minus. Sumber ekonominya terbatas, peluang dari pekerjaan juga terbatas. Nah, sementara di sisi yang lain harus kita sampaikan pendidikan maupun keterampilan mereka juga terbatas. Modus operandi perdagangan orang di Indonesia semakin bervariasi. Selain sebagai pekerja atau buruh migran, juga ada yang dilakukan dengan modus pengantin pesanan. Pelakunya pun kerap kali adalah perusahaan perekrut TKI, majikan, atau bahkan orang dekat korban. Sementara faktor penyebab terjadinya TPPO adalah karena tingkat kemiskinan, pendidikan, serta keterampilan yang rendah. Tetangga itu mencari pekerja, dan yang dicari pas profesi yang saya punya atau saya bisa, ya dijanjikan itu 900 US itu yang surat perjanjian kerja yang diberikan kita dengan teman-teman 7 orang itu. Nah, ternyata sampai di sana kita diberikan lagi perjanjian baru, tapi tidak ada gaji berapa itu tidak ada. Nah, kemudian 3 bulan kemudian kita sudah kerja, keluarlah itu statement gaji itu, ternyata semua digaji rupiah. Ada yang digaji 4 juta, ada 6 juta, itu bervariasi begitu. Pada tahun 2016, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator tentang Rencana Aksi Nasional atau RAN, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. RAN bertujuan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kementerian dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan perdagangan orang serta penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku TPPO. Upaya pencegahan dan penindakannya dilakukan oleh gugus tugas Satgas TPPO. Sebagai salah satu anggota dari gugus tugas, Kementerian Sosial berperan sebagai penanggung jawab subtugas mitigasi dampak. Dalam subtugas ini, ada 3 aktivitas program yang harus dilakukan Kemensos. Pertama, rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, reintegrasi sosial, yaitu proses pemulihan secara inklusi ekonomi dan sosial. Ketiga adalah pemulangan, yaitu tindakan pengembalian korban oleh petugas ke daerah atau negara asal atau keluarga pengganti. Maka dari itu, Kementerian Sosial menyediakan layanan bagi korban TPPO melalui 21 rumah perlindungan sosial anak, 14 rumah perlindungan dan trauma center, serta 1 rumah perlindungan sosial wanita dengan jangkauan nasional. Begitu juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengelola 247 pusat layanan terintegrasi. Perlindungan dan penanganan korban perdagangan orang dilakukan selain sebagai upaya rehabilitasi fisik maupun mental korban, juga sebagai upaya agar tidak lagi terjadi perdagangan orang, baik bagi korban maupun orang-orang di sekitar korban hingga masyarakat luas. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Malt 16 dan Filter 12. Great taste in all sizes. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil
beri makna lebih. Baru Dunhill Milk 16 dan filter 12. Great taste in all sizes. Korban tindak pidana perdagangan orang seringkali tidak diterima kembali di lingkungan, sekolah, bahkan keluarganya. Guna mengatasi hal itu, perlu dilakukan rehabilitasi sosial terhadap korban. Program pemulihan yang dilakukan terhadap korban adalah ditempatkan di rumah aman atau yang sering disebut dengan shelter. Rumah aman juga dapat berupa rumah perlindungan trauma center atau rumah perlindungan sosial wanita RPSW. Rumah Perlindungan Sosial Wanita RPSW di Jakarta Timur milik Kementerian Sosial merupakan salah satu tempat rehabilitasi bagi korban yang mengalami eksploitasi dan perdagangan orang. Mereka yang menjadi korban berhak mendapatkan layanan dari Kementerian Sosial ini. Mereka dapat mendapat rujukan dari pertolongan pertama atau penjangkauan korban berdasarkan informasi dari masyarakat maupun korban datang sendiri dan melaporkan kasusnya. Prosesnya, mengapa anak itu sampai di sini, sampai di rumah perlindungan sosial wanita ini, ada yang dari rujukan dari Bareskrim, kalau yang dari luar negeri dari Kementerian Luar Negeri, yang dirujuk ke RPSW untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial di RPSW ini. Adapun yang kita berikan pelayanan yaitu dari tingkat kesehatan, rehabilitasi sosialnya, psikologisnya, dan juga di latihan keterampilan. Sesudah anak ini ada di RPSW, kita berikan pelayanan sosial keterampilan, kita salurkan terutama ke keluarga, kita kembalikan keluarga, agar keluarga juga ikut tanggung jawab. Rumah aman ini menyediakan pelayanan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga promotif. Layanan diberikan dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, resosialisasi, serta bimbingan lanjutan agar para korban bisa mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi fisik adalah upaya mengembalikan kemampuan fisik korban melalui layanan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan kondisi fisik. Rasanya gimana waktu berdebar? Apa yang berdebar itu kan Sementara rehabilitasi mental ditujukan untuk memperkuat ketahanan mental korban dalam menghadapi masalah, terutama supaya dapat bertahan, menerima masalahnya dengan baik dan tidak putus asa. Sedangkan rehabilitasi ekonomi ditujukan untuk mengembalikan kondisi kehidupan ekonomi korban melalui bimbingan paket usaha, pengelolaan keuangan, kelompok usaha, dan usaha ekonomi produktif. Untuk bimbingan fisiknya, terutama anak ini, korban tindak perdagangan orang ini, kita asesmen kesehatannya, gimana kondisi fisiknya, penyakit IMS atau tidak, penyakit kulit menular atau tidak. Kalau ini anak ini mengalami penyakit ini, maka kita sembuhkan. Kita sembuhkan sampai sembuh, terus juga kondisi psikisnya juga kita berikan terapi oleh tim kami yang ada di RPSW ini, dan juga kita berikan latihan keterampilan yang sesuai bakat, minat, kemampuan daripada anak. Ditanya mau keterampilan apa, jadi Silvi minta keterampilan apa adanya katanya kan. Terus Silvi minta itu keterampilan tis pengantin. Kan tanya-tanya juga sama teman sini yang udah pengalaman gitu kan. Udah katanya buka online shop aja kayak kakak saya katanya. Nanti kamu dipanggil, kamu suruh rias di mana-mana, kamu coba aja dulu rias entah teman dekat kamu dulu, kayak teman-teman kamu dulu yang mana katanya kan. Tarik nafas dan sebarkan perasaan bahagia ke seluruh tubuh Anda.
Selain di Rumah Perlindungan Sosial Wanita, layanan rehabilitasi sosial juga dilakukan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center RPTC yang dikelola Direktorat Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Di RPTC, para korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan akan menjalani proses melalui metode pemulihan yang seksama. Proses rehabilitasi mencakup intervensi yang terencana dan didahului dengan asesmen. Adapun tahapannya meliputi pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan pemberian keterampilan hidup. Selain membangun berbagai layanan melalui rumah perlindungan bagi korban perdagangan orang, pemerintah juga membentuk Community Watch, yaitu suatu komunitas yang berfungsi sebagai pengawas dalam melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang dalam masyarakat. Komunitas ini melibatkan berbagai elemen, termasuk kepolisian, tokoh masyarakat, dan LSM, dan hingga saat ini telah terbentuk 198 Community Watch di berbagai provinsi di Indonesia. Kami memiliki kegiatan-kegiatan di mana tahun ini, dari tahun lalu, membentuk Community Watch. Jadi semacam awareness, kita tumbuhkan kesadaran dari komunitas untuk menjaga lingkungannya, melihat. Jadi orang jangan menjadi individualistik, jangan menjadi terlalu cuek dengan lingkungannya, tapi dia memperhatikan lingkungannya. Jadi kami membentuk kelompok-kelompok sampai di tingkat desa. Sudah ada 198 Community Watch dari tahun lalu sampai dengan tahun ini. Nanti tahun depan juga dilanjutkan. Permasalahan korban perdagangan orang merupakan masalah yang sangat kompleks dan menjadi perhatian banyak pihak. Karena bersentuhan dengan banyak aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah korban perdagangan orang tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan internasional. Melihat dari permasalahan tersebut, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi sosial korban perdagangan orang. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Mild 16 dan Filter 12. Great taste in all sizes. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona, karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio Susu Kolostrum. Start your healthy life today. Serta masyarakat dalam menangani korban perdagangan orang mutlak sangat diperlukan. Karena keberadaan masyarakat yang berada dekat dengan korban dapat membantu rehabilitasi atau pemulihan korban. Selain itu, penerimaan masyarakat mampu membuat para korban untuk cepat kembali berbaur dalam lingkungan sosial. Peran serta masyarakat inilah yang dilihat penting oleh pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Pemerintah kabupaten bersinergi dengan masyarakat dalam menangani korban perdagangan orang.
Sinergi dilakukan melalui pembangunan jejaring kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat LSM, terutama dalam menangani korban-korban yang mengalami trauma. Kalau ada kasus-kasus yang misalnya trauma kepada yang bersangkutan, ya korban-korban itu, maka dalam penanganan trauma untuk menghilangkan traumanya, kita biasanya menggandeng beberapa LSM yang memang concern di penanganan penjualan orang, ya. Nah, sampai hilang traumanya. Kalau hilang traumanya, kita akan memastikan bahwa mereka harus menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Salah satu LSM di Kabupaten Bandung yang memiliki perhatian dalam menangani korban-korban perdagangan orang adalah LSM Sapa Institute. Sapa Institute yang berdiri sejak tahun 2005 merupakan LSM yang bergerak dari semangat volontarian atau kerelawanan. LSM ini terdiri dari orang-orang muda yang fokus pada isu perempuan terkait hak seksual, kesehatan reproduksi, dan kemandirian ekonomi perempuan, serta anti kekerasan. Permasalahan perdagangan orang merupakan salah satu program yang ditangani oleh Sapa Institute. Untuk menangani permasalahan ini, Sapa Institute melakukan pemberdayaan masyarakat dengan penguatan komunitas melalui program serta kegiatan yang ditujukan untuk membangun dan menguatkan kelompok-kelompok perempuan, sehingga mereka mampu mengorganisir diri, memobilisasi dukungan, dan mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya. Ketika memang ada layanan gitu, ketika ada yang layanan di situ di sekitar lingkungan, itu proses reintegrasi, misalkan ketika ada korban di mana pendampingnya ada di situ, di mana di situ ada komunitas yang memberikan layanan, proses reintegrasi sosial si korban itu lebih cepat. Karena tidak saja yang yang dikuatkan itu bukan saja korbannya saja, tapi bagaimana cara misalkan si keluarga bisa menerima keadaan korban, lingkungan sekitar, keluarga terdekat, tetangga seperti itu juga bisa terdampingi. Jadi biasanya kalau ibu-ibu itu ketika home visit yang dikuatkan itu bukan ketika diajak ngobrol misalkan si korban itu, kita libatkan juga si keluarganya gitu. Jadi supaya mereka paham juga apa yang dialami si korban, dan mereka itu butuh sesuatu yang butuh orang-orang terdekat yang memang bisa mendukung untuk pemulihan. Penguatan komunitas yang dilakukan Sapa Institute dalam menangani korban perdagangan orang adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pendamping sosial. Para pendamping ini merupakan para kader di masyarakat yang telah diberikan pendidikan serta pelatihan tentang berbagai hal yang terkait dengan isu-isu perdagangan orang. Setelah melakukan penguatan kepada para pendamping, Sapa Institute kemudian memfokuskan pada pembentukan dan pengembangan komunitas Balai Istri. Komunitas ini merupakan pusat layanan komunitas yang memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, informasi dan komunikasi, serta pendampingan kasus atau korban, khususnya di tingkat lokal pedesaan. Para pendamping inilah yang berperan sebagai agen perubahan di komunitas Balai Istri untuk membantu para korban kembali diterima di masyarakat. Nah, yang paling utama adalah penerimaan masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang menganggap negatif terhadap korban-korban ini, dibilangnya karena dia kegenitan atau seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang bersifat sumir ketika ada korban seperti itu, dicemoohkan, sering dibicarakan di depan forum seperti itu. Nah, faktor-faktor itu yang justru sangat sangat mempengaruhi terhadap kondisi si korban. Seperti yang terlihat di Balai Istri di Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Para korban yang telah didata dikumpulkan di Balai Istri oleh pendamping. Rata-rata para korban perdagangan orang yang hadir merupakan eks tenaga kerja wanita yang pernah bekerja di luar negeri.
Para pendamping berupaya membangun kedekatan moral dengan para korban agar mereka mampu lebih terbuka. Salah satunya melalui sesi sharing atau saling berbagi antar para korban. Mereka saling berbagi pengalaman yang dialami selama bekerja di luar negeri sampai akhirnya menjadi korban perdagangan orang. Sementara para pendamping berupaya menjadi teman, saudara, maupun keluarga yang dapat menjadi pegangan bagi mereka. Pendamping akan mendengarkan berbagai permasalahan mereka dan berupaya memecahkan bersama, sehingga mereka terlepas dari perasaan trauma yang mereka alami, sehingga para korban dapat kembali aktif di lingkungan masyarakat. Jadi saya memberikan penguatan gitu, kan pas datang dari sana kelihatannya dia itu sok gitu ya, sok ngomongnya aja kemana aja gitu, nggak nyambung. Saya datangi tiap hari, tiap sore, gimana keadaannya, kondisinya sekarang. Kan sekarang mah udah bukan di Saudi lagi, bukan di luar negeri, kan ngomongnya juga nggak ngerti itu bahasa Arab gitu ya. Selain memberikan pendampingan di Balai Istri, para pendamping juga melakukan kunjungan ke rumah korban. Karena untuk menangani korban perdagangan orang, perlu dilakukan upaya yang intensif dan menyeluruh. Para pendamping akan memberikan pengarahan kepada keluarga korban mengenai sikap dan tindakan dalam menangani keluarga mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Baik, dia ramah gitu, para pendamping itu ramah-ramah semua. Terus mengarahkan kita dengan sabar, teliti gitu. Jadi betul-betul gitu memberikan manfaat atau pelajaran atau apa gitu. Banyak sekali gitu yang mereka berikan kepada kami khususnya ya. Yang saya rasakan ya mereka besar sekali ya perhatiannya. Kayaknya nggak tahu waktu gitu, mau siang mau malam kalau mendengar ada keluhan atau ada kasus atau yang perlu didampingi itu mereka itu siap gitu. Saya itu merasa ada yang melindungi atau apa gitu, perasaan jadi nggak kayak takut, nggak khawatir, nggak was-was gitu. Melalui pendampingan yang dilakukan Sapa Institute, para korban perdagangan orang dapat kembali bangkit untuk keluar dari berbagai permasalahan sosial yang dihadapi di lingkungannya. Keterlibatan masyarakat, terutama dalam menghadapi permasalahan perdagangan orang, dapat mempercepat proses integrasi sosial para korban ini di masyarakat. Perlindungan dan penanganan korban perdagangan orang dilakukan secara optimal oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat. Selain sebagai upaya rehabilitasi fisik dan mental, penanganan korban juga dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak lagi terjadi perdagangan orang, baik bagi korban maupun orang-orang di sekitar korban hingga masyarakat luas.